Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Robani Radio 107.9 FM. Tadabbur, tafakur, tasyakur. Robani Radio 107.9 FM. Tadabbur, tafakur, tasyakur. Robani Radio 107.9 FM. Tadabbur, tafakur, tasyakur. Bandung. Ayo, 1, 2, 3. Robani FM Bandung. Oke. Tiga. Robani FM Bandung. Yang sudah bawa catatan, silakan dicatat. Kita pengenalan awal dulu. Di dalam dunia broadcasting atau di dalam dunia kepenyiaran, pasti kita akan ketemu beberapa perlengkapan. Beberapa perlengkapan yang akan kita temui sebagai bagian dari apa yang akan kita sampaikan, dan itu adalah perangkat atau piranti dalam kepenyiaran kita. Yang pertama adalah ini. Ini namanya mikrofon. Mikrofon itu mikro artinya kecil, fon itu suara. Jadi alat ini adalah yang merubah suara kita kecil jadi lebih besar karena ada sound systemnya juga. Ada beberapa jenis mikrofon. Yang pertama ini mikrofon yang ada kabelnya, biasa disebutnya handheld. Hand itu tangan, held itu kita pegang. Jadi ini yang kita pegang. Jadi mikrofon yang pertama yang handheld atau wire karena ada kabelnya. Yang kedua ini mikrofonnya namanya wireless. Wire itu kabel, less itu tanpa. Jadi ini tanpa kabel. Satu. Jadi kalau wireless itu tanpa kabel. Kalau ini yang handheld ada kabelnya. Ya. Nah, kemudian yang kita pakai di kepala itu ada juga yang dijadi kancing, itu namanya clip on. CLIP-ON, clip on. Saya itu tapi lupa spidolnya masih dikelilingi. Gak apa-apa. Jadi yang pertama tadi kita ini handheld. Handheld itu yang ada kabelnya atau disebutnya wire, ya kan? Yang kedua wireless. Ini mikrofon wireless yang tanpa kabel. Jadi suatu saat kalau kalian sudah berkecimpung di bidang broadcasting, siaran, ada di TV maupun di radio, kalau yang dia nggak kelihatan kabelnya, berarti dia pakai yang wireless. Kalau kelihatan kabelnya, berarti pakai yang handheld atau wire. Nah, kabel mikrofon wire. Tulisannya wire, W-I-R-E. Bukan, kalau itu wira, kalau ini wire, wire. Nah, kemudian kadang-kadang juga kita lihat yang clip on yang juga bluetooth ya, yang tanpa kabel juga, tapi biasanya ada sinar infrabiru. Jadi kalau mikrofon itu nyala, ada warna biru, baik di transmitter. Memang harus ambil spidol kayaknya, tapi nanti saya lihat dulu. Ya, ada mikrofon Bluetooth yang biasanya ada di sini dijadiin seperti kancing, atau juga yang kecil, atau juga biasanya kalau pakai hijab ditaruh di sela-sela hijabnya. Itu Bluetooth ya. Ciri-ciri Bluetooth itu ada sinar infrabiru yang kelihatan di alatnya. Jadi perangkat mikrofon itu adalah yang selalu akan kita temui manakala kita baik di penyiaran radio maupun TV. Kita bahas dulu tentang jenis-jenis mikrofonnya ya. Ditulis jenis-jenis mikrofon sebelum nanti kita ke bahan aja.
Jenis-jenis mikrofon itu ada yang peka satu arah. Peka itu apa ya? Peka bahasa Indonesia itu peka ya. Jadi peka satu arah, one directional. Jadi one directional yang peka dari satu arah. Jadi kalau mikrofon yang peka dari satu arah hanya pada saat kita menggunakan mikrofon tersebut. Mikrofon tersebut kita sebagai pembicara saja yang akan bisa mendengarkan atau bisa menyampaikan pesannya lewat mikrofon tersebut. Kita kembali lagi ya, nanti sambil nungguin spidoli temannya. Jadi yang pertama yang peka satu arah, one directional. Jadi mikrofon tersebut hanya peka dari kita sebagai pemegangnya, kemudian suara kita ini dari lawannya hanya peka ke sini gitu. Tapi ke belakang samping kita dia nggak peka, nggak sensitif dia. Jadi misalkan dari sini Raska bicara, kalau Pak Agus pakai yang one directional, meskipun Raska ngomong, Raska nggak bakal kedengeran ke sini karena yang peka hanya dari depan Pak Agus saja. Begitu juga ya, kalau misalkan di sekelilingnya bicara, dia gak akan ikut masuk ke mikrofon yang peka satu arah, one directional. Nanti kita tuliskan di sana ya. Iya, sambil nunggu nanti lanjutin bahasan kepenyiaran ya. Kita ke halaman yang ini dulu. Halaman yang ini yang ada foto bagus ya. Oke, ke halaman itu. Iya, waktu muda. Itu waktu muda ya. Tahun 2006 kalau saya nggak salah itu ya. Ini masih pakai pin BB. Iya, kita ke materi dasar ini. Sebetulnya orang-orang yang bekerja di bidang entertain atau di bidang yang disukai, misalkan salah satunya sebagai penyiar radio kata-kata, ada perenungan dan kata-kata bijak yang selalu disampaikan oleh teman-teman di dunia broadcasting, teman-teman di dunia jurnalistik, radio atau TV, yang kurang lebih adalah berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaannya, karena kita enjoy di pekerjaannya sebagai penyiar, baik radio atau TV gitu, atau seorang pewarta gitu loh. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja adalah berekreasi. Ya, maksud di sini adalah ketika kita bekerja, kita seperti berekreasi, kita seperti healing, seperti jalan-jalan begitu. Nah, itu pasti kita akan menyenangkan pekerjaan kita gitu loh. Karena pekerjaannya juga santai, kita bisa dekat dengan pendengar atau pemirsa. Selanjutnya juga kita menyenangi pekerjaan itu, sehingga konsepnya adalah bekerja sebagaimana kita berekreasi. Jadi menyenangkan. Gak ada berekreasi yang kita ini gak suka atau gak senang lah. Pasti kita akan senang. Sebab mereka sudah menemukan lentera jiwanya. Lentera itu lampu. Jadi ketika kita menemukan sebuah pekerjaan yang kita senangi, katakanlah sebagai penyiar radio atau TV, maka di dalam jiwa kita seperti ada lampu, seperti ada lentera, sehingga kita berseri-seri, bercahaya dan menyenangi pekerjaan kita. Karena itu beruntunglah mereka yang saat ini bekerja di bidang yang dicintainya, bidang yang buat mereka begitu bersemangat, gembira dalam menikmati hidup ya. Artinya ketika misalkan Askia nanti kalau sudah besar, Askia cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polwan. Jadi ketika Askia nanti besar mau jadi polwan dan sudah tercapai cita-citanya Askia menjadi polwan, maka Askia akan senang gembira, merasa bahagia ketika, ayo Bibil masuk sayang. Nih di sini boleh, di sini aja depan sini, atau di situ boleh, di sini aja deh biar nggak di semuanya sebelah kanan. Bibil sini. Bibil alat tulisnya bawa sayang. Bawa. Ya sudah nanti diambil ya. Nanti kita ulang lagi.
Iya. Jadi kalau kita menyenangi seperti tadi Askia, kalau Raska besar menjadi apa? Jadi apa? Profesional. Profesionalnya di bidang apa? Apa? Misalkan profesional di bidang pendidikan, jadi dosen, jadi seorang pendidik, jadi seorang guru, atau profesional di bidang bisnis, di bisnis, ya. Jadi ketika Raska nanti besar, Raska menjadi seorang pebisnis, maka Raska akan menyenangi pekerjaannya Raska, gitu loh. Jadi Raska enjoy. Gimana sih seperti kalau Raska main game bekerjanya? Nggak ada. Mana ya? Di yang meja kan ada itu. Mana? Semua itu kan ada spidol-spidol nggak ada? Oh. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Kita ke bahasan pertama dulu ya. Bibir bukunya dibawa nggak? Buka itu saya buku ininya dibawa nggak? Nggak. Ini bang kasih bibir dulu deh. Ini ada satu lagi. Iya itu masih itu, yang itu. Iya, kita dari awal lagi ya, karena Bibil baru datang, kita ke nanti dia apa saja. Kebaca nggak? Mikrofon. Baca ya. Ya, kita bahas lagi tentang mikrofon. Mikrofon ya, kita ulangi sekali lagi karena tadi juga belum saya tulis. Mikrofon. Mikro artinya kecil, fon itu artinya suara. Jadi mikrofon itu adalah sebuah alat yang bisa merubah suara kita kecil menjadi besar karena gelombang elektronik kita dirubah menjadi suara kita jadi lebih besar, ya. Kemudian dari mikrofon itu karena ada sound system, nah kita ke jenis-jenis mikrofon. Yang pertama ini yang ada kabelnya disebut mikrofon handheld atau wire mikrofon. Tulisannya seperti ini. Kalau mikrofon yang pakai kabel disebutnya wire mikrofonnya sama ya, kayak gini. Itu wire. Kalau yang pakai kabel. Kemudian di dunia jurnalistik, di dunia kepenyiaran juga nanti kita akan ketemu lagi sama mikrofon yang biasanya tanpa kabel. Mikrofon yang tanpa kabel disebutnya wireless. Wire LESS. Wireless. Jadi ini tanpa kabel. Ya. Yang ini yang wireless. Biasanya kalau kita lihat di TV ataupun di radio yang biasa suka lihat untuk bikin konten YouTube, banyak yang pakai wireless karena biar nggak ribet. Kalau pakai kabel seperti ini ribet karena kita akan susah untuk bisa mobilitas atau bergeraknya. Dan juga ada biasanya yang disebut clip on. Nah ini yang Pak Agus pakai itu clip on, CILPON, clip on. Nah ini headset yang Pak Agus pakai juga masuknya ini clip on. Dari clip on nanti ada yang Bluetooth ya. Nanti kita akan ketemu yang mikrofon yang Bluetooth. Ya, biasanya kalau kita lihat yang pada buat konten di YouTube gitu, buat podcast itu mereka biasanya pakai mikrofon yang Bluetooth ya. Ciri-cirinya adalah ketika transmitter atau alat yang mereka pakai itu mengeluarkan cahaya infrabiru. Blue itu kan biru ya. Jadi dia akan keluarnya itu
Apa warnanya biru? Ada sinar warna biru, Bluetooth ya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis mikrofon. Kita bahas tadi ya. Yang pertama one directional. Nah, tulisannya directional. One directional. Ini mikrofon yang jenis ini, yang one directional itu pekannya hanya ke satu arah. Misalkan bibil yang pakai mikrofon one directional, hanya bibil saja yang bisa kedengeran suaranya. Sementara Askia, Raska, Bang Wira ataupun yang lain, ada Kia juga di sana, Kia besar dan Kia kecil, mereka nggak akan kedengeran meskipun bicara atau katakanlah sama seperti kita, dia menyampaikan sesuatu. Itu one directional. Nah, yang jenis kedua adalah bidirectional. Bidirectionalnya sama ya. Jadi bi itu dua. Jadi mikrofon jenis ini itu pekannya hanya dari dua arah. Bibir kalau nggak kelihatan pindah sebelah sini sayang. Nah, atau gabung sama temannya di situ boleh. Enak malah di situ banyak angin. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang kedua adalah bidirectional. Bidirectional itu pekannya dari dua arah. Contohnya kalau misalkan Pak Agus pakai jenis mikrofon yang bidirectional, Pak Agus kedengaran, terus lawan bicara Pak Agus misalkan Raska juga kedengaran suaranya di sini meskipun Raska ada di depan Pak Agus tanpa megang mikrofon. Nah, bidirectional. Nah, yang selanjutnya adalah yang peka ke semua arah. Disebutnya omnidirectional. Jadi kalau mikrofon yang biasanya kita beli di pasaran, yang biasa dipakai entah itu di karaoke, buat di rumah, itu biasanya mereka adalah jenis mikrofon yang omnidirectional. Omnidirectional itu peka dari semua arah. Peka semua arah. Jadi mau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, sepanjang mereka bicara pasti itu kedengeran. Nah, itu makanya ketika kita pakai mikrofon yang omnidirectional itu pasti semuanya kedengeran. Sudah dicatat? Sudah paham? Nah, sekarang Pak Agus tanya, ini mikrofon jenis apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini ada yang wireless, yang tanpa kabel adalah mikrofon yang wireless. Kalau ini, ya, yang ini wire microphone. Wire itu kabel ya, ini mikrofon atau biasa disebut juga handheld. Handnya tangan, held itu yang dipegang. Nah, atau disebut juga handheld. Jadi kan kita pegang mikrofonnya kita pegang, makanya disebutnya handheld. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian, saya lupa bawa. Ada juga Cleo mau ikut? Sini Cleo. Baru mulai kok. Ya, kalau udah nanti masuk aja ya. Nungguin yang lain nanti masuk aja Cleo-nya. Iya, saya lanjutkan sekali lagi ya. Kemudian kita akan ketemu sama alat yang lain. Bang di situ Bang, cari headphone Bang. Lupa saya. Tadi juga nggak bawa yang gitu yang gede. Ada kok yang kecil tadi saya bawa. Iya, saya lanjutkan sekali lagi sebelum nanti kita kembali lagi membahas tentang nah itu. Juga dua-duanya aja boleh Bang, dua-duanya boleh.
Nah, nanti pada saat kita siaran, baik di TV atau radio, kemarin waktu pada rekaman di studio kan ada yang pakai headphone yang besar ya. Ini contoh headphone yang kecilnya aja. Ya memang kalau pakai kabel ya wire seperti ini. Jadi kerap kali kalau kita nggak rapihin dia akan kusut kayak rambut. Ya, saya lanjutkan. Alat ini namanya headphone. Saya lanjutin dulu ya. Namanya headphone. Head itu kepala, ya tulisannya saya salah. Head, betul ya. Headphone. H-E-A-D. Headphone. Ya. Phone itu suara, head itu kepala. Jadi alat atau piranti yang digunakan di kepala. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, kemudian kita akan ketemu lagi nanti ada juga yang kecil ini. Yang kecil seperti ini yang dimasukkan ke dalam telinga. Nah, ini disebut earphone. Ear itu telinga, phone itu suara. Nah, ini biasanya cuma kadang-kadang ada yang suka salah. Jadi handphone, padahal itu headphone, bukan handphone ya. Jadi earphone. Kenapa disebut earphone? Karena piranti ini masuk ke dalam lubang telinga kita. Jadi baru nanti kedengaran baik yang wire maupun yang wireless. Jadi semua piranti sound system, piranti perangkat suara, semua yang menggunakan kabel pasti disebut wire ya. Atau kalau misalkan ini bentuknya memang bukan Bluetooth, ya pasti pada disebutnya yang wire gitu loh. Tapi kalau dia pakai wireless berarti nggak pakai kabel. Oke? Yuk sekarang lihat Pak Agus. Pak Agus megang alat ini namanya apa? Alatnya headphone. Oke, betul. Yang ini earphone. Nah, kemudian alat ini yang pakai kabel wire atau handheld. Wire microphone atau handheld ya. Kemudian ada lagi yang ini. Yang ini apa? Wireless microphone. Yang ini ya. Jadi kemudian dari beberapa alat ini ada juga yang seperti yang Pak Agus pakai, namanya apa ini? Clip on ada yang wireless, ada yang wire. Kalau wire berarti dia pakai kabel, kalau yang wireless tanpa kabel. Iya. Kita sampai sini sudah paham semuanya? Diingat-ingat ya, ketika kalian nanti mau jadi MC, jadi penyiar, atau suatu saat memang sering bawain acara di sekolah-sekolah. Kalau kalian punya kemampuan dan pengetahuan, kalau pakai yang kabel berarti pakai wire microphone. Kalau nggak pakai kabel di sekolahnya atau di tempat acara berarti pakai yang wireless. Senangnya enakan yang pakai kabel, yang wire microphone atau wireless microphone? Enakan pakai wireless ya, karena nggak ribet. Kalau di acara-acara kita bisa sambil jalan keliling juga, kita nggak merasa terganggu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikut ya. Pak Agus ganti pakai ini aja, pakai yang wireless. Iya, sudah paham?
Nah dulu kalau begitu kita kasih clue lagi. Kasih clue. Yang ini? Yang dipakai ini? Wireless. Ciri-ciri wireless apa? Tidak pakai kabel. Kalau yang pakai kabel? Iya, ciri-cirinya pakai kabel. Kemudian kadang-kadang lihat kalau di TV atau di radio, kalau di podcast juga, kalau suka nonton YouTube nggak sih? Oh ya, kadang-kadang ada yang bikin konten mereka pakai alat seperti ini. Ini namanya apa? Earphone. Ya. Jadi sebetulnya earphone juga ada yang bentuknya clip on. Iya. Tapi dia untuk mendengarkan suara dari mixer keluarnya ke earphone-nya gitu loh. Jadi dia juga bentuknya wireless. Nah, yang selanjutnya biasanya kalau kita melihat alat seperti ini, dudukan mikrofon namanya, kan sering kali kita di acara di masjid atau di musola ada alat seperti itu namanya stand mikrofon. Mikrofon. Goyang-goyang gitu ya. Stand artinya berdiri ya. Ini alat ini namanya stand mikrofon. Ada yang portable itu yang di atas meja. Ada yang portable gitu loh. Portable. Dia pendek di atas meja. Tapi juga ada yang stand boom microphone. Stand boom BOM. Stand boom microphone. Biasanya di meja dia langsung ke arah penyiarnya atau langsung ke arah podcast orang-orang yang sedang bicara. Itu biasanya dia pakai stand boom microphone. Ya. Yang selanjutnya jadi ada yang stand microphone yang tinggi. Jadi nggak punya di sini, jadi nggak ada contohnya. Biasanya kalau MC atau penyiar yang memang pakai stand mikrofon yang besar atau stand mikrofon aja. Nah itu dia yang tinggi, biasanya setinggi kita, tingginya stand mikrofon. Kita coba lanjutin, apa nama alat ini? Stand mikrofon. Ada berapa macam stand mikrofon? Ada yang pertama stand mikrofon portable, yang kemudian stand mikrofon aja yang tinggi, dan stand boom yang di atas meja tapi dia kayak belalai, panjang, ya. Oke, kita lanjutin. Sudah paham sampai sini? Oke, kalau gitu buka bukunya Bibil tadi. Oh, di sana Bibil. Bukunya yang ini Bibil? Ya, oke, kita buka halaman yang pertama yang ada fotonya Pak Agus. Iya. Si Bibil kan belum datang. Yang ini dia, halamannya yang ini. Yang ini ya, halamannya yang ini. Kita lihat. Jadi di dunia kerja ada salah satu pekerjaan yang memang beda-beda, tetapi kalau kita di dunia yang kita sukai, maka bekerja itu, bekerja itu seperti kita berekreasi. Ayo kita bacakan sama-sama ya. Kita gantian baca dulu dari Bibil. Berbahagia yang tebal ya. Berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaan. Dari Bibil. Ya. Sampai selesai ya Bibil.
Ayo kita simak, dengarkan sama-sama. Ya, dari berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaan, berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja. Ya. Berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaan. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja adalah berekreasi, sebab mereka sudah menemukan lentera jiwa mereka. Karena itu beruntunglah mereka yang saat ini bekerja di bidang yang mencintainya, bidang yang membuat mereka begitu bersemangat, begitu gembira dalam menikmati hidup. Ya, Bibil nanti kalau udah besar mau jadi apa? Jadi apa? Guru, ya. Jadi karena Bibil cita-citanya mau jadi guru, kita tepuk tangan dulu buat Bibil yang mau jadi guru. Nah, semoga tercapai ya. Jadi gini, ketika Bibil nanti besar jadi guru, karena memang itu cita-cita Bibil, maka ketika Bibil bekerja sebagai guru, maka Bibil akan bersemangat karena itu adalah pekerjaan yang memang disukai sama Bibil, sehingga Bibil setiap kali mengajar katakanlah di depan murid-muridnya, guru SD, SMP, SMA, apa kuliah Bibil? Guru SD, ya Bibil mau jadi guru SD, ya. Jadi Bibil akan merasa senang dan bahagia kalau setiap kali Bibil mengajar, karena memang bidang itu menjadi guru adalah pekerjaan yang buat Bibil seperti berekreasi, seperti jalan-jalan, seperti healing kalau orang-orang sekarang bilangnya. Jadi Bibil senang, bahagia, bersemangat setiap kali Bibil mengerjakan tugasnya sebagai guru. Yang selanjutnya Askia tolong dibaca. Yang tadi yang sama seperti Bibil dibaca. Intonasinya yang bagus ya, tanda bacanya dilihat, intonasinya yang bagus sambil kita latihan baca. Berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaannya. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja adalah berekreasi. Sebab mereka sudah menemukan lentera jiwa mereka. Karena itu beruntunglah mereka yang saat ini bekerja di bidang yang dicintainya, bidang yang membuat mereka begitu bersemangat, begitu gembira dalam menikmati hidup. Oke. Askia tadi kalau besar menjadi apa? Mau jadi polwan. Mau ibu jadi polisi wanita. Maka ketika nanti Askia sudah mencapai cita-citanya menjadi seorang polwan, karena itu adalah cita-cita Askia, setiap kali Askia, oh ya, polwannya apa? Ada polisi lalu lintas, ada reserse, ada intel, mau jadi apa? Yang ngatur lalu lintas, apa yang jadi kayak detektif, intel, reserse, yang kayak detektif ya. Ketika nanti ada kasus, maka Askia akan senang dan berbahagia. Jadi seperti ada lentera itu lampu ya. Jadi seperti ada lampu di jiwanya Askia, karena Askia seringkali ketika mengerjakan pekerjaannya Askia, maka Askia akan senang sekali. Oke, seperti itu ya. Maksudnya bahwa seperti berekreasi. Kalau Raska baca dulu. Berbahagialah mereka yang menikmati pekerjaannya. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai taraf bekerja adalah berekreasi. Sebab mereka sudah menemukan lentera jiwa mereka. Karena itu beruntunglah mereka yang saat ini bekerja di bidang yang dicintainya, bidang yang membuat mereka begitu bersemangat, begitu gembira dalam menikmati kehidupan. Oke, iya. Raska mau besar jadi apa nanti? Mau pebisnis. Bisnisnya di bidang apa? Di otomotif, mobil, motor, apa di bidang kuliner, makanan, minuman?
Di otomotif ya. Otomotifnya motor atau mobil atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi nanti ketika Raska sudah mencapai taraf hidup dan pekerjaannya sebagai pebisnis, Raska akan senang sekali, merasa bahagia sekali, karena ketika kalian mengerjakan tugasnya, mengerjakan pekerjaannya, seperti ada lampu, seperti ada cahaya di dalam jiwa Raska, makanya Raska jadi bersemangat. Dan pekerjaannya seperti berekreasi sehingga enjoy kesana sini, entah itu sambil nyetir atau sambil bawa motor, itu pasti enjoy. Nah, kita ke materi yang berikutnya ya. Tetapi sebelum ke materi yang berikutnya, nanti Bibil bisa pinjam HP-nya Askia ya. Tadi Pak Agus sudah ngirim yang namanya opening. Saya Pak Agus tulis dulu ya. Jadi kalau nanti kita siaran, ada bahan pembuka kita yang disebutnya opening, yang mengantarkan pada acara maupun siapa ustadznya yang akan berceramah. Tadi contoh openingnya sudah dikirim lewat WA, kata-katanya juga sudah dikirim, yang kurang lebih seperti itu ya. Kalau belum hafal nggak apa-apa karena kita baru pertama kali. Nanti boleh sambil dibaca aja, dibaca saja. Nanti sambil kita praktek, kita singkirkan dulu alat-alatnya, kita praktek dulu. Oke. Atau Bibil itu, Bibil ada HP sendiri. Nanti Askia, Pak Agus minta tolong kirim ke nomor yang Bibil kasih. Ada ya? Iya, sambil nunggu Bibil pinjam sama Papa, apa sama pinjam dulu HP-nya. Nanti Bibil boleh sambil baca.